Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wadek, Wakil Dekan FEB UNAS, lalu Ibu Sekprodi Akuntansi, Sekprodi Akuntansi FEB UNAS, dan mahasiswa sekalian, mahasiswa Prodi Akuntansi yang saat ini hadir di acara sosialisasi skripsi ini. Siang ini kita ketemu lagi ya setelah sekian lama, mungkin nggak ketemu, absen dari tatap muka. Dalam rangka sosialisasi penulisan skripsi Prodi Akuntansi tahun semester genap tahun 2020-2021. Mungkin saya nggak tahu ya apakah kalian sudah baca pedoman penulisan skripsi atau belum ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah dapat mata kuliah metode penelitian, ya mungkin dari Bu Zoom atau dari saya, sebetulnya di situ juga kami sudah share pedoman penulisan skripsi yang sampai dengan bab 3. Ya, jadi mungkin kalau misalkan kalian udah baca ya mungkin ada baiknya mungkin saat ini, waktu itu kan sudah dipelajari, saat ini kita ulangin lagi bagaimana cara penulisan skripsi yang benar ya. Mungkin kita agak ulang lagi ke belakang, bahwasanya penelitian ya, penelitian itu sebetulnya skripsi itu kan penelitian ya, bisa didefinisikan sebagai proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir ya, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, yang mempunyai tujuan untuk jawaban atas pemecahan atas satu atau beberapa masalah yang diteliti ya. Jadi sebetulnya skripsi, penulisan skripsi itu adalah kalian melakukan research. Nah, dari mana cara kalian melakukan riset itu tentunya kalian dari awal pada waktu memperoleh mata kuliah. Bambang, Pak, boleh saya potong Pak sebentar Pak? Iya. Ini silakan. Saya bisa share screen aja Pak, yang sosialisasi skripsi akuntansi. Boleh. Tadi sebetulnya saya udah kasih Pak Asad juga sih. Oh ini, saya share screen aja ya Pak? Iya boleh, silahkan. Udah Pak, kelihatan Pak? Setelah kalian mendaftar ya, lalu tadi sudah saya definisikan penulisan penelitian untuk skripsi itu adalah proses investigasi ilmiah atas sebuah masalah. Jadi untuk jelasnya, setiap penulisan ataupun skripsi ataupun research yang nanti akan kalian lakukan itu mestinya diawali dengan adanya masalah dulu, ya. Bagaimana masalah itu bisa diperoleh? Tentunya kalian sebelum ini sudah menyiapkan kan ya, atau nanti barangkali ya setelah sosialisasi ini. Masalah itu bisa diperoleh katakanlah misalkan dari setelah kalian baca jurnal ya, atau setelah kalian lihat riset orang lain, tapi yang umum adalah dari jurnal yang kalian baca gitu ya. Jadi ada apa sih dengan jurnal-jurnal yang kalian baca? Nah, di situ kita cari kesenjangan dari jurnal yang kalian baca, katakanlah misalkan dari X ke E itu ada yang menyatakan positif atau berpengaruh, ada yang menyatakan negatif berpengaruh. Nah, kalian bisa masuk di tengah-tengah itu ya. Jadi karena adanya kesenjangan penelitian, maka kalian ingin meneliti lagi
Itulah alasan dari kalian meneliti gitu ya. Jadi diawali dari adanya masalah. Baik, kita mungkin kayaknya nggak usah berpanjang lebar ya. Jadi kita lanjutkan saja di dalam penulisan skripsi ya. Skripsi itu terdiri dari pertama kali ini adalah kita akan menjelaskan dulu sebelum jadi skripsi yang utuh yang terdiri dari 5 bab, 1, 2, 3, dan 4 dan 5, itu kita menyusun dulu proposal skripsi. Ya. Proposal skripsi itu hanya 3 bab. Ya. Jadi Nah, di proposal skripsi itulah yang nanti akan kalian diskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Ya. Jadi proposal skripsinya seperti apa, itu nanti kalian diskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Kira-kira minta persetujuan apakah mereka dosen yang kalian pilih itu atau kalian yang dipilihkan oleh Kaprodi atau prodi itu sesuai mau nggak gitu dosen itu membimbing judul seperti itu, ditawarkan kepada mereka, kepada dosen pembimbing. Kalau misalkan katakanlah nanti ada revisi, ya kalian ikutin apa yang akan disarankan. Baik, proposal skripsi, ini mungkin proposal skripsi dulu ya Bu Arni ya. Nah, proposal skripsi itu terdiri dari 3 bab ya. Bagian awal dari proposal skripsi itu adalah pertama adalah halaman judul ya, lalu halaman persetujuan proposal, halaman pengesahan proposal, daftar isi dan bagian isi. Lalu masuk ke bab 1 ya. Itu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu kegunaan penelitian itu menjadi kegunaan teoritis dan praktis. Lalu bab 2 itu tinjauan pustaka yang terdiri dari teori yang terkait variabel penelitian, lalu variabel dan keterkaitan antar variabel, lalu hasil penelitian yang sesuai dengan rujukan penelitian, lalu kerangka analisis dan hipotesis. Lalu bab 3-nya adalah metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, rencana dan tahapan penelitian, lalu data penelitian terdiri dari sumber data, populasi dan sampel, lalu teknik dan analisis pengumpulan data, lalu ada definisi operasional dan metode analisis dan pengujian hipotesis. Ya. Lalu dilanjutkan dengan daftar pustaka. Nah, proposal itu terdiri dari 3 bab itu aja dulu yang kalian seminarkan. Apakah nanti tim penguji di seminar itu setuju atau enggak, atau proposal kalian itu bisa dilanjutkan atau enggak. Nah, penulisan proposal itu harus mengikuti buku pedoman penulisan skripsi ya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan nulis-nulis begitu saja. Ikutin buku pedoman penulisan skripsi sehingga nanti tidak terlalu banyak revisian ya. Jika proposal disetujui oleh tim penguji nanti terdiri dari 3 orang, yakni dosen pembimbing saudara, lalu ada dua orang lagi penguji, ketua penguji dan pembahas. Jika sudah selesai disetujui, baru kita lanjutkan skripsi. Nah, skripsi itu ditambah 2 bab lagi dari 3 bab tadi yang sudah diselesaikan di dalam proposal. Ya, jadi babnya kita lanjutkan menjadi bab 4 ya untuk skripsi itu adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari objek penelitian, lalu hasil penelitian. Hasil penelitian itu dari tes-tes terhadap variabel yang saudara pilih. Ya, statistik deskriptifnya seperti apa, lalu hasil pengujian seperti apa, lalu dibahas ya. Hasil pengujian itu dideskripsikan seperti apa hasilnya, lalu buat kesimpulan di bab 5 dan saran ya. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu
kalau misalkan saudara tuh sudah matang, artinya milih judulnya sudah pas ya, saya pikir nggak lama kok bikin skripsi itu ya. Makanya dari awal sebetulnya waktu kalian belajar metode penelitian akuntansi itu kalian sudah bisa menetapkan saya tuh apa sih nanti yang mau saya judul yang mau saya tulis. Nah, kalian sudah punya gambaran atau waktu waktu di mata kuliah itu kan sebetulnya produknya itu adalah proposal skripsi. Nah, itu saja yang diteruskan ya. Tinggal didiskusikan sama dosen pembimbing apakah proposal judul yang waktu itu kalian usulkan di dosen mata kuliah metode akuntansi itu bisa difinalkan jadi proposal skripsi dan dilanjutkan menjadi skripsi ya. Jadi nggak usah lama-lama ya memilih judul. Jadi jangan seperti dulu-dulu ya, milih judul aja lama sebulan ya. Yang sekarang kami harapkan tidak seperti itu. Karena di metode penelitian akuntansi kalian tuh sudah mateng ya. Sebetulnya kalian sudah bisa saya tuh judulnya mana sih nanti saya tuh pahamnya tuh yang mana gitu loh, yang kalian kuasai. Jadi menulis skripsi itu tuh akan lebih mudah kalau misalkan kalian tuh menguasai gitu loh judul yang kalian tulis. Jadi jangan judul yang sama sekali kalian nggak paham ya, karena skripsi itu kan karangan ilmiah, jadi sedapat mungkin kalian mudah menginterpretasikan atau apanya namanya yang ada di dalam pikiran kalian itu ke dalam tulisan ya. Baik, sudah ya tadi pembahasan skripsinya, kita lanjutkan, Bu, ininya Bu, apa namanya, setelah bab 5, kita lanjutkan PPT-nya Bu, digeser. Nah, komposisi isi skripsi itu terdiri dari pendahuluan sekitar 10% ya, dari lalu tinjauan pustaka ada 20%, lalu metode penelitian itu 25%, lalu hasil penelitian dan pembahasan itu yang paling banyak ya. Apakah nanti apa namanya hasil apa namanya tes dari statistiknya itu sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan hipotesis atau tidak. Nah, itu yang kalian harus bahas secara panjang lebar. Lalu bab 5 kesimpulan dasaran sekitar 5% dari total keseluruhan halaman skripsi. Baik, lanjut Bu. Nah, untuk penulisan skripsi itu ada ketentuannya ya. Huruf yang digunakan adalah Times New Romans. Ya, jangan menggunakan huruf lain. Ya. Ukuran huruf adalah fontnya 12. Lalu program penulisan yang digunakan adalah MS Word. Ya. Microsoft Office Word, lalu istilah-istilah asing dalam yang kalian kutip di dalam body notes dari skripsi itu harus menggunakan huruf miring atau italic. Lalu jenis dan ukuran kertas yang digunakan, lanjut Bu. Itu kertas yang digunakan adalah kertas HVS 80 gram ukuran A4 ya. Lalu margin teks skripsi diatur dari atas 3 cm, dari bawah 3 cm, kanan 3 cm, nah dari kiri 4 cm. Itu jangan sampai salah ya. Lalu jarak teks antar baris adalah 1,5 spasi ya. Alinea baru dimulai pada ketukan ke-7 dari margin kiri. Jadi setiap alinea baru, paragraf baru itu harus 7 ketuk masuk ke kanan ya. Jarak 3 spasi hanya digunakan dari bab ke subbab. Katakanlah dari bab 1 menjadi bab 21, nah itu baru 3 spasi. Jumlah halaman skripsi, ini yang sering kali kita temui, jumlah halaman itu kurang dari minimal. Ya. Jadi minimal ya 60 itu sebetulnya kalau S1 tuh tempat lain bisa 80 halaman ya. Jadi kalau 60 itu saya pikir terlalu sedikit ya, kalian harus lebih dari itu ya. Dan maksimal 150 halaman. Baik, lanjut Bu. Nah, catatan ya.
Jika menemukan kesulitan terkait dengan pembimbing skripsi, segera memberitahu kepada Kaprodi ataupun Sekprodi. Ya, kalian punya kesulitan apa dengan pembimbing, itu bisa segera kontak Prodi. Ya. Surat riset dimintakan ke sekretariat dan akan diusahakan secepatnya. Lalu jika objek penelitian belum didapat, bisa menggunakan kode aja dulu PT XYZ dan lain sebagainya. Berikut. Nah, contoh-contoh judul skripsi ya, di sini kami unggah dari yang sudah ada, katakanlah misalkan evaluasi atas perhitungan pajak penghasilan badan atau corporate tax PPh pasal 25, ini untuk yang konsentrasi pajak. Lalu pengaruh audit tenur dan pergantian auditor atau auditor switching terhadap audit report lag dengan kualitas audit sebagai variabel intervening. Lalu lanjut Bu. Slide berikutnya. Lalu ada lagi analisis penerapan tax planning, ya. Lalu ada lagi analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan, komersial, dan ada lagi yang mungkin yang agak hangat sekarang, ya, yang sedang disukai oleh jurnal-jurnal itu topik corporate social responsibility, topik good corporate governance, ya, topik intellectual capital, lalu topik sustainable reporting dan audit lingkungan, lalu topik fraud audit, topik kecurangan pelaporan keuangan, lalu ada e-reporting system dan implementasi standar akuntansi keuangan. Nah, yang implementasi standar akuntansi keuangan itu sebetulnya menarik ya. Jadi kalian nggak usah panjang-panjang bahasnya, hanya satu standar akuntansi keuangan tapi dibahas secara detail. Implementasinya seperti apa. Nah, itu yang jarang sekali di dalam penulisan skripsi. Kalau misalkan kalian berani, silahkan dicoba ya. Nanti kita pilihkan dosennya yang kira-kira pas ya. Baik, berikutnya. Nah, contoh-contoh judul masih lanjutan, analisis kinerja keuangan ya. Lalu ada lagi audit operasional, ini untuk internal audit ya. Lalu ada dan lain sebagainya. Berikutnya Bu. Ada lagi dan lain sebagainya, ada berikut Bu. Nah, ini tadi kita sebutkan kalian baca jurnal dan lain sebagainya. Jurnal yang kalian baca sebaiknya ya jangan melulu jurnal dalam negeri ya, sebaiknya ada jurnal-jurnal dalam luar negeri atau yang jurnal Scopus ya. Jadi dari situ kalian akan bisa paham sebetulnya kualitas dari penelitian. Karena kalau jurnal-jurnalnya dalam negeri semua, kayaknya ya bukannya kita underestimate, tapi kadang-kadang semua orang upload, padahal jurnalnya itu mungkin belum jelas betul benar atau enggak ya. Jadi sedapat mungkin dibaca juga jurnal-jurnal dari luar atau bereputasi Scopus. Baik, dilanjut Bu. Nah, sebagai pedoman penulisan skripsi itu adalah buku pedoman penulisan skripsi tahun 2020-2024. Jadi kalian jangan ngikutin pedoman lain. Jadi buku pedoman penulisan skripsi Prodi Akuntansi tahun 2020-2024. Ya. Jadi ambilnya dari sana karena di luar itu nanti kalian akan disalahkan gitu oleh dosen pembahas dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di dalam buku pedoman itu aspek teknis dari penulisan dan aspek substansi dari penulisan. Ya, berikut Bu. Nah, jadi aspek teknis, aspek substansi, lalu kesalahan dalam penulisan, sumber kutipan, kesalahan dalam penulisan daftar pustaka, penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan metode. Nah, penulisan
apa namanya, sitasi itu kita menggunakan metode Harvard, lalu daftar pustaka nanti kalian akan mengikuti pelatihan Mendeley ya, itu sudah automatically akan yang kalian kutip akan tertera di daftar pustaka. Baik, kita lanjut Bu. Nah, lalu di prodi akuntansi itu ada beberapa judul-judul yang kira-kira sudah banyak ya, terlalu banyak. Jadi untuk sementara ini kami stop dulu ya. Jadi katakanlah tingkat kepatuhan wajib pajak itu kayaknya banyak banget judul-judul itu ya. Jadi mungkin kalian sementara ini jangan ngambil judul itu. Lalu efektivitas penerimaan pajak-pajak ya, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya. Karena itu sih nggak ada pengujiannya, cuma efektif, tidak efektif dan lain sebagainya. Lalu analisis realisasi penerimaan pajak dan kontribusi pajak-pajak daerah. Lalu evaluasi penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak-pajak. Sementara itu kita kesampingkan dulu judul itu. Evaluasi penerapan e-filing system. Karena ini sudah lama sekali, sudah 10 tahun barangkali, jadi saya kira nggak perlu dibahas lagi dalam skripsi. Ya. Baik Bu, lanjut Bu. Lalu ada lagi judul-judul yang sudah jenuh juga analisis implementasi pemungutan pajak-pajak dan pengampunan pajak, tax amnesty, itu sudah lama ya, jadi sebaiknya kita kesampingkan dulu judul-judul itu. Berikutnya, slide berikut Bu. Nah, buku referensi selain buku pedoman penulisan skripsi prodi akuntansi, ada juga buku pedoman penulisan skripsi. Pertama adalah buku pedoman penulisan skripsi, itu yang jadi referensi. Kedua adalah buku metode penelitian yang karangan Profesor Agusti Ferdinand, lalu buku Profesor Imam Ghazali, itu penelitian dan lain sebagainya. Lalu ada lagi Profesor Ihyaul Ulum, ya barangkali kalian bisa dapatkan bukunya, itu juga bagus ya saya kira. Baik, lanjut. Saya kira mungkin itu saja yang perlu kalian pahami ya. Nanti kita akan share melalui Mas Asad, barangkali sekretariat, masalah sosialisasi ini ya. Barangkali kalian bisa baca lagi untuk lebih pahamnya. Barangkali dari Ibu Sekprodi Akuntansi ada yang ingin ditambahkan, monggo Bu, silahkan. Baik Pak Bambang, terima kasih. Saya mau menambahkan ini aja Pak. Ya. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Bapak Kaprodi Akuntansi. Jadi selain tadi kalian nanti pada saat pada saat nanti kalian sudah selesai ujian skripsi, kalian juga harus melengkapi dokumen-dokumen yang disebut dengan surat keterangan pendamping ijazah, ya, SKPI yang untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Jadi ada 3 jenis, ya, ada mungkin ini sudah diulang ya, mungkin waktu itu saya juga sudah beberapa kali menyampaikan. Jadi ada kompetensi penunjang langsung, kompetensi penunjang tambahan, dan kompetensi penunjang pelengkap. Nah, hal-hal ini yang harus kalian lengkapi ya. Jadi misalnya untuk bagian yang pertama yaitu bagian kegiatan kompetensi penunjang langsung ya. Jadi itu ada beberapa item ya, sehingga nanti mungkin kalian sudah melakukan ya, sudah masuk di skpiunas.co.id ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah kalian mungkin sudah diupload nanti akhirnya pada saat nanti kalian selesai ujian skripsi dan akan diterbitkan ijazah, SKPI ini harus lengkap ya, harus sesuai dengan mana yang menjadi kewajiban dari FEB dan prodi akuntansi
FEB ya. Kalau tidak lengkap, nanti ijazahnya akan kami tahan ya. Jadi hal-hal yang bisa, jadi dari ketiga aspek ini ya, KPL, KPT dan KPP ini itu masih kami bebaskan sebenarnya. Berapa persen untuk KPL, berapa persen untuk KPT, atau berapa persen untuk KPP itu sebenarnya masih kami bebaskan. Hanya yang diwajibkan adalah yang wajib dari FEB, ya, dari FEB. Nah, hal-hal yang bisa kalian upload di di KPL atau KPT itu, ya, di KPL itu ada misalnya yang ikut lomba karya tulis ilmiah, ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di situ di pedomannya ya, di SKPI tadi ada yang lombanya internasional, lombanya nasional, dan lombanya tingkat lokal atau universitas ya. Nanti kalian akan sendiri mengklik bobotnya. Ya, bobotnya itu nanti kalian klik apakah ini lokal, apakah ini nasional, apakah ini internasional. Ya, nanti dosen PA yang akan memverifikasi ya. Yang akan memverifikasi. Nah, yang wajib yang harus kalian penuhi adalah jumlah SKPI-nya, scoringnya adalah 1.500 ya. Nah, yang biasanya yang saya merah-merahin di sini adalah yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa di prodi akuntansi ya. Jadi misalnya ada publikasi dalam jurnal ilmiah ya. Biasanya di sini mahasiswa artikel yang diterbitkan oleh biasanya dosen bersama dengan mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya penulisan ilmiahnya tadi baik dan layak untuk diterbitkan di jurnal. Ya. Nah, entah itu mahasiswa sebagai penulis pertama ataupun sebagai penulis pendamping. Nah, di sini ada scoringnya, ada tingkatan jurnalnya ya. Apakah kelas jurnal itu internasional, nasional ber-ISSN terakreditasi, ataukah nasional ber-ISSN, ataukah non-ISSN. Ya, nanti ada bobotnya berapa di situ. Kemudian nanti kalian akan submit dokumennya ya, seperti apa. Dan jika tadi misalnya mahasiswa menulis buku, ya, kemudian jika mahasiswa menulis di media massa gitu, misalnya menulis di Kompas, ya, atau misalnya menulis di di media cetak, media massa, ya, itu bisa. Kemudian misalnya juga mengikuti lomba. Nah, ini misalnya lomba olimpiade gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti lomba sesuai dengan keilmuan. Kalau di kita berarti di prodi akuntansi ya. Seperti siapa ya kemarin Reza itu ikut lomba akuntansi tingkatnya nasional, misalnya sebagai juara 1 waktu itu. Ya, berarti dia mendapatkan poin sebesar 650. Ya, langsung poinnya sebesar 650. Ya, misalnya seperti itu. Nanti dilihat juga lombanya seperti apa. Kemudian berikutnya jika kalian misalnya mengikuti kegiatan forum komunikasi atau ilmiah. Nah, ini biasanya sering ya, seminar-seminar atau webinar ya. Biasanya sekarang tuh webinar ya. Misalnya biasanya sih mahasiswa sebagai peserta ya. Namun jika ada yang sebagai pemakalah boleh. Ya, ada juga beberapa kemarin itu yang anak-anak Himaksi misalnya di accounting club, kemudian dia ada webinar apa gitu ya. Nah, itu dia sebagai misalnya pemakalah ya, itu boleh. Ya, kalau sebagai peserta scoringnya adalah 100 ya. Nanti yang diupload ini. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya jika mahasiswa sertifikasi yang diselenggarakan atau bekerja sama dengan lembaga profesi ya. Lembaga profesi itu kalau di kita yang wajib ya adalah sekolah pasar modal atau SPM ya. Kalian tuh wajib ya. Kalian tuh wajib mengikuti SPM. Jika ada yang belum, kalian bisa mendaftar ya di tata usaha, nanti kalian bisa menghubungi ya, karena nanti pada saat nanti selesai skripsi ini wajib ya, wajib diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini skornya adalah sebesar 400. Kemudian yang wajib juga adalah nanti kalian kliknya yang ini ya. Jadi kan pada saat nanti kalian klik di skpiunas.ac.id itu banyak sekali ya kliknya. Nanti kalian harus ikuti nih tabel-tabel mana saja yang harus kalian ikuti. Kemudian
mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang ilmu, ya. Misalnya brevet A dan brevet B, ini kalian nanti kalau pada saat kalian upload brevet A itu sendiri, brevet B itu sendiri, ya, masing-masing mendapatkan poin 500, ya. Jadi ini adalah masuk di bagian mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang ilmu, ya. Kalau brevet itu tadi berarti tingkatnya adalah nasional, karena bukan hanya UNAS, ya. Kami UNAS bekerja sama dengan DJP, ya, dengan Ditjen Pajak, sehingga ini adalah tingkatnya nasional. Ya, kalian sebagai peserta dan mendapatkan bobot 500. Kemudian juga ini wajib, ya, brevet A wajib, brevet B wajib. Sehingga kalau kalian tidak bisa menunjukkan sertifikat brevet, ya, nanti ijazah itu akan ditahan, ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa juga wajib mengikuti Mendeley, ya, Mendeley poinnya adalah 200, ya, wajib FEB nih, ya. Jadi kalau yang sudah mengikuti ataupun yang belum, ya, nanti kalian wajib mengikuti Mendeley, ya, sebagai peserta mendapatkan poin 200. Kemudian, nah, jika yang kalian yang karyawan, ya, ataupun yang misalnya belum karyawan tetapi sudah magang misalnya, ya, di bidang keilmuan, ya, di bidang keilmuan yang sama, misalnya kalian misalnya sebagai karyawan, ya, mendapatkan surat keterangan bekerja, ya. Jadi kalian minta surat keterangan bekerja lebih dari 1 tahun, ya, mendapatkan skor sebesar 750, ya. Kemudian jika tadi sih sebenarnya ini adalah tingkat dari institusi tempat kalian bekerja, ya. Jika sifatnya institusinya itu nasional, di perusahaan nasional, dan kalian sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka kalian akan mendapatkan skor 750. Jika perusahaan tempat kalian bekerja adalah perusahaan lokal, ya, kalian akan mendapatkan skor 500, ya. Ataupun misalnya mahasiswa yang juga sudah ikut magang, ya, sudah pernah ikut magang, itu juga akan diakui, ya, sebagai sertifikat di SKPI. Kemudian yang namanya bidang B, ya, yaitu KPT, ya. Jadi kegiatan penunjang tambahan ini, ya. Jika kalian misalnya ikut organisasi mahasiswa, ya, sebagai pengurus inti misalnya Himaksi, ya, sebagai Himaksi. Nah, ini kalian akan mendapatkan bobot 400 sebagai wakil dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Jika anggota ada lagi bobotnya. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa yang aktif di himpunan prodi masing-masing. Kemudian misalnya kalian menjadi panitia atau kegiatan lomba, ya, terkait bidang ilmu, misalnya kalau Himaksi kan ada UNAS Accounting Fair, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan apa lagi gitu, misalnya ada webinar dengan Ditjen Pajak, ya, seperti itu. Nanti kalau kalian menjadi panitia, ini kalian akan mendapatkan akan mendapatkan bobot. Misalnya dengan Ditjen Pajak gitu, ya. Itu kan melibatkan, itu kan tingkatnya nasional, bukan tingkat lokal kampus, ya. Itu tingkatnya nasional, maka kalian jika menjadi panitia akan mendapatkan skor bobot sebesar 300, ya. Kemudian jika misalnya kalian menjadi duta seni, ya, kebudayaan dan lingkungan hidup, ya, itu nanti tergantung tingkatan lomba tadi, ya, dan harus menjadi, tidak harus menjadi pemenang, ya. Bisa pemenang ada skornya tersendiri, kalau peserta juga ada skornya tersendiri, ya. Kemudian misalnya menjadi peserta lomba lingkungan hidup, ini tadi sama. Jika misalnya kalian ini tadi, ya, magang, kalau tadi kerja, ya, kalau tadi yang sudah bekerja, kalau ini yang magang. Misalnya ada mahasiswa yang menjadi, kalau di pajak itu ada yang menjadi relawan pajak misalnya. Maka kalian akan kami berikan nilai skor sebesar 500, ya. Karena ini adalah skalanya adalah nasional, ya. Kemudian aktif sebagai peserta kepemimpinan, ya, misalnya LDK gitu, ya. Misalnya LDK kalau di UNAS itu ada karakter building, ya. Ada karakter building. Ini kalian akan mendapatkan skor sebesar 200. Kemudian jika ada yang mahasiswa aktif di kepedulian sosial, ya.
misalnya menjadi relawan COVID ya, seperti yang kemarin, itu akan diberikan poin sebesar 300 misalnya. Kemudian ada yang mahasiswa misalnya melakukan pendampingan ya, bidang ilmu untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya ikut dengan dosen untuk kegiatan pengabdian masyarakat, ya, menjadi anggota gitu ya, menjadi anggota. Nah ini kalian akan diberikan bobot ini masing-masing tadi. Ya. Kemudian, oh ya ini sudah ya, jadi untuk, bentar ya, jadi ini, nah untuk yang berarti yang wajib ya, yang wajib tadi, yang SKPI yang wajib, yang pertama adalah brevet A, itu poinnya adalah sebesar 500. Nah, brevet ini harus yang diselenggarakan oleh UNAS ya, atau diselenggarakan oleh UI, itu ada ya lembaga untuk mengadakan brevet ya. Ada lagi, satu lagi adalah UI, UNAS, dan satu lagi adalah IAI, Bu. IAI ya Pak, ya IAI. Ya. Hanya 3 itu yang kami akui. Ya, selebihnya ya itu udah ada dari surat tugas dekan ya Pak Bambang ya waktu itu ya. Ya. Selebihnya itu gimana Pak Bambang perlakuannya? Tidak diakui. Tidak diakui. Ya, Ya. jadi kalian nanti mungkin bisa daftar di sini ya, di UNAS itu selalu ada berkala ya untuk apa sih namanya, untuk bisa ikut brevet ya. Jadi yang pertama brevet A 500, brevet B 500. Kemudian ada yang wajib juga apa ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UNAS ya, TOEFL. Ya. Kemudian karakter building ya. Kemudian pasar modal ya. Dan satu lagi yang akan running insya Allah semester ini ya, mungkin minggu depannya lagi mungkin. Ini kalian yang sedang ikut skripsi ya, kami membuat lab audit ya, lab audit ya. Itu kami wajibkan untuk mahasiswa yang akan lulus, itu wajib kalian mengikuti lab audit. Ya, sebenarnya ini lab ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sedang mengambil audit 2. Namun karena yang kalian sudah akan skripsi, ini juga kami jadikan nilai dari SKPI, sehingga kalian wajib mengikuti lab audit. Ya. Nah, lab audit ini secara teknis, kalian bisa ya nanti harapan kami adalah nanti begitu kalian misalnya terjun di dunia pekerjaan ya, misalnya menjadi auditor, ya, atau minimal, atau kalau misalnya tidak auditor pun misalnya kalian bekerja di perusahaan sebagai akuntan ya, kalian paham hal-hal apa saja yang menjadi penekanan kalau perusahaan itu misalnya diaudit, ataupun kalau misalnya tidak diaudit pun kalian memahami siklus, flow dan segala macam. Jadi itu nanti sifatnya adalah lab ya, sifatnya itu adalah lab. Nanti akan diajar oleh asdos ya, asisten dosen, ya, di bawah supervisi dari Pak Bambang gitu ya. Nah, untuk untuk teknisnya ya, lab audit ini memang di luar dari SKS ya, di luar dari SKS yang kalian yang kalian dapatkan. Kalian kan wajib SKS 144 SKS ya. Nah, lab audit ini menjadi salah satu syarat untuk kelulusan kalian yang sekarang sedang mengambil skripsi dan yang sekarang sedang mengambil mata kuliah audit 2. Ya. Nah, karena ini di luar SKS, ya, maka kami memberikan sebagai kompensasinya adalah lab ini kalian ikuti kurang lebih 14 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan. Ya. 12 kali pertemuan, mungkin setiap pertemuan sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam. Di situ nanti ada simulasi, kalian wajib beli bukunya, ya, buku lab audit itu ya, buku lab audit Salemba 4, ya, teknisnya seperti itu. Nanti mungkin sama seperti seperti kalian kuliah ya, kalau bisa 14 kali pertemuan 14, tapi kalau tidak bisa ya mungkin
kalau tidak bisa dilaksanakan minggu depan kan mungkin baru tahap pendaftaran ya, baru tahap pendaftaran. Mungkin minggu depannya lagi baru running ya lab audit itu mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian nanti di ujung nanti kalian mendapatkan sertifikasi ya, sertifikasi lab audit ya. Berarti kalian sudah melaksanakan lab audit itu diberikan oleh UNAS ya. Sebagai sebagai bentuk kompensasinya adalah kalian membayar sebesar 50.000 untuk 1 semester. Jadi kalian cukup bayar sekali sebesar 50.000 untuk 14 kali pertemuan ya. Itu sudah termasuk proses pembelajaran ya. Ditambah juga nanti sudah termasuk dengan sertifikat ya, sertifikat lab audit yang akan menjadi kewajiban nanti sebagai SKPI kalian. Ya. Jadi itu teknisnya kalian membayar 50.000 untuk 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan. Tapi belum termasuk buku ya. Kalau nggak salah kemarin itu buku harganya sekitar 105.000 kalau nggak salah. Ya, buku lab audit itu. Ya, kalau nggak salah sekitar 105.000 ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, jadi nanti teknisnya kalian akan mendaftar menggunakan Google Form ya dengan Mas Asad ya, dengan Mas Asad. Kemudian nanti kalian membayar sebesar 50.000 untuk 1 semester ya, berarti untuk 1 semester untuk 14 kali pertemuan kepada kepala KTU ya, Pak Olan. Pak Olan. Jadi seperti itu nanti yang tambahan dari SKPI. Ya. Dari saya sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Arni untuk penjelasannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang belum jelas, mau diperjelas, silahkan dari mahasiswa sekalian yang belum jelas ditanyakan sekarang. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Saya Fatima mau nanya mengenai proposal skripsi. Itu nanti pada saat kita mengajukan proposal skripsi itu 1 judul dulu gitu ya Pak? Nanti kalau memang nggak diterima baru kita harus mempersiapkan judul lain atau gimana Pak persiapan judulnya? Baik, ini saya langsung aja atau baik ya saya jawab. Sebetulnya pada saat mengajukan proposal skripsi kalian itu siapkan 3 atau 5 judul gitu kira-kira. Nah itu kalian kan daftar lalu nanti ditetapkan siapa pembimbingnya, lalu siapkan jangan 1 sekaligus saja 3 atau 5 judul mana yang kira-kira dosennya setuju, yang disetujui dosen dan yang kalian bisa dengan mudah menyelesaikan dalam waktu. Kita tuh skripsi itu kan dikasih 2 semester ya kesempatannya, tapi sedapat mungkin kalau bisa 1 semester selesai ya itu yang lebih baik. Jadi kalian nggak usah molor. Oke. Ya. Pak. Terus Pak 3 judul itu semuanya dipersiapkan dari sekarang bab 1 sampai bab 3-nya? Ya, nggak usah, judulnya aja dulu. Nanti setelah dosennya oke, baru dia bilang oke silahkan go bab 1, 2, 3 baru kalian bikin. Ya. Pak. Jadi baik, judulnya aja dulu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak Bambang, untuk Ya, itu monggo. Pak, untuk skripsi yang kita yang studi kasus Pak, tadi belum dijelaskan ya? Oh iya. Apa saya balik ke share screen Pak? Boleh. Ini nggak ada ya Pak ya? Kayaknya nggak ada Bu di sini Bu. Bentar. Iya. Ini nggak ada ya di sini. Atau ya? secara verbal aja. Ya mungkin Barangkali kalian bisa
Di mana? Di sini ada. Boleh, Bu. Ini Ya, applied jadi research. ada skripsi kuantitatif itu yang pakai apa namanya pengujian statistik, ada yang kualitatif atau deskriptif kualitatif, itu yang hanya menjelaskan saja hasil evaluasi kalian, ya. Jadi itu skripsi-skripsi studi kasus. Jadi tidak semua penelitian skripsi kita itu menggunakan kuantitatif atau pengujian menggunakan statistik, tapi ada juga skripsi yang kualitatif. Itu mungkin nanti bisa dibaca di buku penuntun, ya, pedoman penulisan skripsi. Pak. Ya. Selamat siang Pak. Pak, kalau skripsi 3 variabel itu apa ya Pak maksudnya? Maksudnya gimana? Boleh diulang? Skripsi 3 variabel. Ya. Ya, variabelnya berarti ada 3 gitu ya. Jadi kan biasanya kalau skripsi kuantitatif itu pengaruh variabel independen to X terhadap variabel dependence, variabel A. Nah, biasanya independennya itu terdiri dari 1, 2, 3, X1, X2, X3 gitu, maksudnya seperti itu. Ya. Siapa tadi? Pertanyaan siapa tadi? Maria, Pak. Ya? Maria, Pak. Maria. Iya, tadi pertanyaan saya, Maria. Ya, ya seperti itu, ya. Nanti kalian bisa konsultasi sama ininya ya, sama dosen pembimbingnya ya. Makasih, Pak. Ya, baik. Pak Bambang, ini Pak, Ya. untuk yang tadi studi kasus tadi, kan beberapa juga banyak tuh Pak. Nah Ya. ini mungkin contoh-contohnya ya Pak, contoh-contoh judulnya. Ya. Jadi untuk studi kasus, contoh-contohnya itu katakanlah misalkan internal control atas siklus akuntansi ya. Jadi apakah dia sudah efektif atau tidak. Lalu bisa juga audit operasional. Ini semua evaluasi ya sifatnya, audit operasional atas siklus penjualan di PT X atau PT apa. Lalu katakanlah ya yang seperti itulah ya. Jadi efektivitas pemungutan pajak gitu-gitu ya. Jadi atau penyusutan fixed asset atau metode penyusutan fixed asset berdasarkan PSAK 16 dan lain sebagainya ya. Jadi case studi atas satu perusahaan ya. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Di PSAK atau ya. Pak, saya mau nanya tentang kuliah yang lab itu loh, itu maksudnya coba dijelaskan ulang ya, saya tadi kebetulan sedang ke toilet makanya kurang paham. Oke. Sebetulnya ini mata kuliah tambahan ya, baru ya, yang nanti juga masuk ke dalam masuk SKS ya Bu ya, itu ya sifatnya Bu. Yang lab. Oh, enggak. Enggak ya. Jadi itu pelatihan, kayak pelatihan lab itu pelatihan audit maksudnya ya, lab audit ya. Nah, karena itu di luar SKS, maka kita dibebani 50.000 untuk 1 semester ya, untuk 14 kali pertemuan tadi udah disebutkan. Ya, nanti ada ada sertifikatnya. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan itu untuk SKPI ya, sertifikatnya itu. Nah, Pak, maksud saya di sini apakah untuk mengikuti itu seperti halnya kita mengikuti brevet wajib gitu loh?
Sebetulnya di setiap prodi ya, prodi khususnya prodi akuntansi, sebetulnya setiap mata kuliah yang apa namanya, yang ada itu harus ada lab-nya. Cuman di kita itu kan sudah agak banyak yang belum ada lab-nya. Yang ada itu kan baru lab akuntansi keuangan, lalu Pak Exxon. Oh ya, Mendeley ya, ya Pak. lalu lab. Nah, lab apa itu namanya? Apa Bu ya yang satu itu yang di lab itu. Nah, ini sebagai tambahan gitu loh, ya. Halo? Mana Iya. Jafar? Ya Pak, maksud saya apakah kalau seandainya kita nggak ngambil ataupun nggak ngambil itu apakah ijazah kita yang nantinya dikeluarkan itu apakah dapat tertahan atau gimana? Gini, Jafar, sebetulnya ya kalau kita lihat dari SKPI yang wajib ya, katakanlah kamu sudah ngambil apa itu namanya Privat A 500, Privat B 500 sudah 1.500. Lalu Bahasa Inggris, Pak. TOEFL bahasa Inggris kan 400, jadi 1.400. Lalu Mendeley 200, 1.600. Sekolah pasar modal 400 sudah, SKPI-nya 1.600. Ya sebetulnya kalau keempat itu, kelima itu diikutin sebetulnya nilainya tuh sudah melebihi dari yang sudah dipersyaratkan 1.500. Tapi ini kita tuh memberikan kompetensi tambahan buat kalian ya. Nah, itu tuh baru diberlakukan semester saat ini. Ya, gitu. Kira-kira udah memberikan penjelasan nggak? Sudah Pak. Ya. Nah, saya mau tanya lagi Pak. Ya. Saya ini kan kebetulan semester kemarin, semester 7 itu kan sudah selesai semuanya, tinggal sidang. Ya, kamu kan yang ikut PO itu kan? Perilaku organisasi betul. kan, yang ketinggalan itu ya? Emo. Apa itu, manajemen operasional, sorry. Ya. Nah, itu kira-kira dalam pengisian pemilihan pembimbing, itu apakah saya harus mengisi ataukah saya tetap berjalan sesuai dengan bimbingan yang semester kemarin? Gini Jafar, kamu kan sebetulnya sudah memilih pembimbing itu kan skripsi tahun semester lalu kemarin. Ya? Kalau nggak salah kamu bimbingan Bu Zum ya? Iya betul. Bu Zum Rotul, Dr. Zum Rotul Maini. Itu kan berlakunya 2 semester, ya. Oh, iya. Jadi kamu berlaku semester lalu semester ini masih berlaku. Semester lalu itu kamu nggak bisa ujian karena kurang manajemen operasional. Jadi manajemen operasional semester ini kamu ambil ya. Lalu skripsi kamu teruskan langsung ujian, ya. Jadi nggak perlu ganti pembimbing, teruskan aja apa yang ada. Nggak perlu ngisi buat pemilihan dospem juga Pak? Gimana? Dospem nggak usah, ya karena masih berlaku kan semester yang lalu. Oh iya betul. Oke. Ya. Makasih Pak. Baik. Jadi kamu nggak usah ngisi formulir lagi untuk dosen pembimbing, nggak usah ikut-ikutan karena kamu masih berlaku 2 semester itu ya. Nah, baik. Untuk Pak, mau tanya lagi Pak, untuk biayanya itu, biaya ujian atau sidang itu apakah mengikuti biaya semester kemarin atau mengikuti semester 8 ini, biaya sidang? Biaya sidang. Kalau menurut saya sih ngikutin yang semester sekarang ya. Karena kamu biaya sidangnya tuh baru sekarang. Ya, kalau pendapat saya, tapi kamu nanti coba cek lagi dengan sekretariat. Ya. Kira-kira ikut yang mana gitu, ya. Siap, Pak. Baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, maaf saya mau tanya lagi, Fatimah Azahra. Ya. Halo.
Iya Pak, saya mau tanya untuk pengajuan judul proposal skripsinya itu kita ajuinnya dari kapan Pak? Nanti ditentuin kapan kita harus ngumpulin judulnya Pak. Kan setelah ini kan dibuka pemilihan dosen pembimbing oleh kalian, ya. Nah itu nanti dikasih surat ke dosen yang ditunjuk dan kepada kalian gitu loh yang menyusun skripsi mulai semester ini. Dan itu kalian silahkan berinteraksi aja. Oh, Ketemu jadi di mana, komunikasinya gimana, itu kita serahkan kepada kalian untuk menghubungi dosennya. Ya. Berarti di awal kita boleh ada pemilihan dosen secara pribadi dulu Pak? Maksudnya Ya, kita silahkan. boleh gitu? Boleh. Dan bisa kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 dosen gitu yang kalian boleh milih. Tapi tidak berarti kalau misalkan kalian milihnya satu dosen, misalkan nomor 1, misalkan Pak X, nomor 2 Pak E dan lain sebagainya, nanti dapatnya Pak X nomor 1 belum tentu karena dibatasin oleh prodi, masing-masing dosen itu paling bisa bimbingnya sekitar 5 atau berapalah gitu ya, tergantung kepada banyaknya mahasiswa yang akan menulis skripsi, dibagi sekian dosen di prodi. Jadi paling satu dosen, kalau nggak salah sekarang itu ada 45 ya yang nulis skripsi, ya mungkin termasuk yang semester lalu mungkin cuma 40, dibagi berapa dosen ya, 15 barangkali, jadi paling satu dosen cuma dapat 3 atau paling banyak 5 gitu ya, jadi seperti itu. Baik. Jadi judul kalian tulis, nanti prodi akan memberikan, oh kira-kira ini pasnya tuh ke dosen siapa, ini ke dosen siapa. Kita sesuaikan dengan judulnya, ya. Tapi Kompetensi dosen masing-masing itu nanti kita sesuaikan dengan judul skripsi. Baik. Gimana? Berarti nanti diinfokan Pak, kapan kita bisa memilih dosennya? Iya. Nanti akan ada info dari sekretariat. Ya. Oke. Baik, atau Pak. Mungkin juga akan di-share kok ke grup skripsi oleh nanti Pak Asad. Dibuat grup sama Mas Asad. Grupnya sih udah ada Bu grupnya. Oh ya, itu nanti pengumuman itu nanti dari Mas Asad ya semua, nanti misalnya kapan terakhir harus masukin sempro sampai nanti pelaksanaan ujian skripsi sampai nanti SKPI dan segala macam, nanti di grup itu semua pengumumannya. Oke, siap Bu. Pak, terima kasih. Ya, baik. Mungkin sih ini aja ya yang baru tadi, lab audit ya, lab audit. Ya. Nanti teknisnya mungkin nanti daftar mungkin dengan Google Form di Mas Asad, kemudian nanti kalian bayar ke Pak Olan ya, Pak Olan KTU sebesar 50.000 ya, sebesar 50.000 untuk 1 semester. Ya teknisnya seperti itu. Nanti buku gimana nanti teknisnya ya, kalau bisa dikoordinir. Tapi kalau itu terbitan Salemba 4 ya, buku lab audit ya, lab audit itu nanti terbitan Salemba 4. Ya seperti itu yang baru ya untuk SKPI. Kalau yang lama Mendeley dan Brevet, kemudian apalagi sekolah pasar modal, kemudian yang lain itu mengikuti alur yang sudah berjalan. Tapi yang tadi agak jika kalian misalnya sudah ikut brevet di selain ketiga lembaga yang tadi yang sudah kami sebutkan tadi, ya itu tadi mohon maaf memang dianulir gitu ya, dianulir untuk pengakuannya ya, seperti itu. Baik, saya tambahkan sedikit Bu ya, untuk bimbingan skripsi, teknis bimbingannya seperti apa. Kalian setelah dipilihkan dosen pembimbing itu bisa tanya ke dosen yang bersangkutan, apakah online atau dia maunya onsite, karena ada beberapa dosen yang maunya di print, kasih ke dosennya, dioret-oret, nanti dibalikin lagi. Ada dosen yang juga maunya online aja, saya nggak mau ketemu gitu-gitu, karena masa COVID kayak gini, mereka nggak terima tamu, ya itu nanti kalian komunikasikan dengan dosen
yang dipilihkan untuk kalian. Ya. Ditanya, Pak atau Bu, saya konsultasinya online atau onsite. Ya. Kalau onsite, automatically kalian harus print, kasih, dioret-oret, balik lagi, betulin gitu-gitu. Jadi ada komunikasi. Ya. Ya tidak berarti yang online itu tidak komunikasi, ya komunikasi juga, tapi mungkin kalau onsite mungkin lebih, barangkali kalian bisa mengekspresikan keinginan kalian. Baik, itu saya lihat ada Richan Muzakar ya. Kamu ini lama nggak kelihatan, kemana saja? Mohon izin Pak. Iya, kamu lagi ya ngurusin umroh melulu nih kayaknya. Iya, dia juga persiapan berangkat haji juga nih Pak. Insya Allah ya, nanti molor lagi. Enggak, mau selesai. Harus selesai Pak. Iya, udah dari kapan kamu tuh? Udah kelamaan ini. Iya Takutnya Pak. nanti pemutihan loh kalau nggak selesai. Semester ini Pak, ditargetin Pak. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Silahkan yang ingin ditanyakan. Atau ada apa sih, dengar-dengar dari temen, dari senior barangkali gini gitu, ditanyakan di sini, nanti kami akan jelaskan. Gimana ini kok kosong, nggak ada atau mau disudahi? Jangan Pak, saya Maria mau nanya Pak. Ya, maka silakan. Maria siapa ini? Maria Kiptia Pak. Kiptia, ada apa kamu? Pak, waktu itu saya lihat transkrip nilai. Ya. Mata kuliah bintang 4 saya ternyata ada 2. Terus? Di yang Mas As'ad kirim waktu itu nggak boleh 2, nggak boleh double. Gimana tuh Pak? Ya kamu konsentrasinya apa? Pajak. Ya pajak, jadi bintang 4-nya apa yang kamu pilih? Kemarin itu pajak internasional, tapi pas di kampus lama itu saya udah ngambil akuntansi syariah. Dikonversi nggak akuntansi syariahnya? Iya, dikonversi. Kalau dikonversi mestinya udah nggak ngambil lagi ya Bu Arni ya? Bu Sekrodi? Iya, harusnya kamu nggak usah ngambil pajak internasional. Siapa ini namanya? Maria Bu, bukan waktu pas. Oh tapi gini Bu, dia kan konsentrasinya kan pajak Bu. Nggak apa-apa Pak, kan sebenarnya dia udah ngambil akuntansi syariah. Jadi bintang 4 itu cuma dia cukup diambil 1. Oh sorry, mohon maaf ya, itu pilihan prodi ya, bintang 4 ya. Pilihan prodi. Jadi ini kamu berarti ngambil double. Siapa? Maria ya. Jadi kamu ngambil double. Nah, kalau ngambil double untuk hal-hal yang untuk hal-hal yang tidak diwajibkan, tidak menggugurkan mata kuliah yang wajib. Jadi istilahnya kamu tetap yang wajib itu tidak bisa dikompensasi dari yang tadi dari yang pilihan ya, Maria. Dicek itu lagi ya, jangan-jangan nanti kamu ada yang salah itu, kenapa ngambil double, ada yang belum kamu ambil barangkali. Oh enggak Pak, udah saya cek semua, udah saya ambil semua sama ya, total SKS-nya berapa, itu harus dicek lagi ya, jangan-jangan jadi totalnya jadi 147 Pak. Iya, memang jadinya begitu, jadi kelebihan ya istilahnya gitu ya. Kelebihan 3 yang akuntansi syariah itu. Jadinya kelebihan gitu Maria, karena memang sebenarnya kan akuntansi syariah berarti kamu udah bawaan dari yang waktu kemarin. Kampus lama. Di kampus lama akuntansi syariah bukan bintang 4 Bu. Iya, makanya sebenarnya kamu kemarin pas lagi ngambil bintang 4 nggak usah diambil lagi, udah lunas karena itu udah dianggap sebagai udah diambil gitu Maria. Nah, untuk yang kemarin SKS-nya Bu, untuk SKS kemarin itu, pemilihan SKS saya yang kemarin itu, saya udah konsultasi sama Sekre Bu. Saya disuruh milih untuk mau ngambil seminar keuangan apa perpajakan internasional. Makanya saya pilih perpajakan internasional. Saya belum tahu itu kalau skripsi nggak boleh double bintang 4-nya. Boleh, double boleh. Kamu mau double 4 juga boleh, sah-sah aja. Sah-sah aja. Cuman Iya, gimana Mas Asad? Maria Kiptia, sebelumnya kamu sudah konsultasi dengan saya. Iya Kak.
untuk mata kuliah seminar akuntansi kamu sudah diakui. Mata kuliah apa tadi bintang 4? Pajak pajak internasional karena kamu bilang mau mendalami mata kuliah perpajakan karena kamu mau mengambil konsentrasi perpajakan. Iya Pak. Ya seperti itu Pak. Ya udah jalan aja terus Bu. Iya nggak apa-apa. Ya, Bu, ya. Kan Ya, kamu nggak apa-apa. pengen ini pajak. Sebenarnya gini ya Maria atau siapapun lah gitu ya. Yang udah ngambil bintang 4, kalau andai kata itu konversi atau nggak konversi, itu cukup satu diambilnya bintang 4 itu udah lunas berarti gitu ya. Nah bintang 4 itu cuma satu. Nah kalau bintang 3 misalnya perpajakan kan itu ada 3, audit pajak, akuntansi pajak, satu lagi apa audit pajak, akuntansi manajemen pajak ya 3 ya. Nah kalau yang konsentrasi pajak itu cuman 2 kamu ambil, kurang 1 itu nggak boleh. Ya, itu harus. Tapi misalnya kamu bisa pindahan dari luar, sudah ada akuntansi pajak itu kan udah diakui. Berarti di sini cukup ngambil tinggal 2 lagi gitu. Itu saya. Jadi kalau nah yang pajak internasional ini kan kamu udah ngambil akuntansi syariah nilainya lulus nggak? Lulus Bu. Nah ya udah. Kalau udah itu berarti udah lunas, kamu nggak usah harus ngambil Saya udah pajak inter udah keambil Bu semester kemarin. Ya udah buat pendalaman aja. Jadi nggak apa-apa kan, nggak ada masalah ya Bu? Nggak ada masalah, kamu mau ngambil 4 juga boleh. Boleh kan sebenarnya kamu nggak rugi. Apa ruginya kan enggak? Kan gitu. Iya aku mahasiswa baru Bu, baru angkatan 2020 jadi mungkin kurang lama kali ya di UNAS ya. Iya. Tuh sama ya udah di-delay aja semester depan. Nggak boleh lulus tuh. Mas Asad yang kayaknya dia emang strateginya dia tuh. Saya udah tua Bu. Biar ketemu terus tuh. Ya kamu ujiannya semester depan aja. Jangan sekarang. Doain saya biar semester ini Pak selesai, tolong Pak. Baik, yang lain ada pertanyaan? Monggo silakan. Bentar Pak, saya mau ngurusin dulu. Nanti ini untuk ujian skripsi ya, ujian skripsi. Jadi mata kuliah yang wajib itu harus diambil semua. Kalau ada yang belum diambil, itu walaupun kalian udah double, di bintang 4-nya udah 4-4-nya kalian ambil, ada mata kuliah wajib yang belum diambil, misalnya perilaku organisasi gitu. Kalian belum ambil, itu nggak akan bisa maju ujian skripsi. Ya, walaupun bintang 4-nya 4, padahal bintang 4-nya kan cuma 1, wajibnya cuma 1, kalian ambil 4. Itu nggak menggugurkan kewajiban di kewajiban gitu, mata kuliah kewajiban ya. Jadi nanti pada saat kalian mau ujian skripsi, kalian cek semua yang mata kuliah wajib sudah diambil, mata kuliah bintang 3 itu 3-3-nya yang harus diambil, yang bintang 4 hanya 1 ya, hanya 1. Ya itu yang sering terlewat. Sama SKPI yang wajib tadi ya, itu harus dipenuhi. Ya Pak, silakan Pak. Ya, jadi transkrip nilainya kalian periksa lagi ya, apakah mata kuliah yang wajib-wajib sudah semua, ya. Jadi jangan sampai kalian 138 SKS tapi ada yang bolong, yang ada belum keambil, itu nanti akan tersaring waktu kalian mau ujian skripsi. Kami akan cek lagi, kami minta lagi. Nah, yang belum diambil kalian harus ambil karena nggak mungkin. Jadi yang tadi keambil 2 itu akan dicoret 1, yang wajib harus diulangin lagi. Ya, dilihat lagi transkrip nilai, ya, sampai dengan semester terakhir. Apakah semua semester 1 apakah sudah lunas semua, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, apakah semua sudah diambil, lalu nggak ada nilai D. Kalau ada nilai D, nggak lulus itu berarti harus ngulang lagi. Ya, sekarang itu harus segera dilihat. Jadi beberapa orang yang kemarin itu mungkin ada sekitar 5, 6, 7 orang, oke, begitu mau ujian, kesaring gitu loh ya, transkripnya ada yang katakanlah manajemen pemasaran belum ambil, ada MO belum ambil, ada perilaku organisasi belum ambil, itu harus diambil dulu. Iya kalau misalkan dia ada di semester itu, kalau nggak ada kan 2 semester lagi kalian harus nunggu. Jadi tolong hati-hati ya.
dipahamin lagi transkrip nilainya. Baik, ada pertanyaan lagi? Udah paham semua ya kira-kira ya? Siapa lagi nih yang mau nanya? Dari kelas karyawan barangkali ada yang ingin tanyakan? Mas Rican mungkin Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Kenapa? Rican Mudahar. Enggak Pak, insya Allah cukup Pak. Cukup. Ya Cukup. udah ditunggu oleh-olehnya apa itu namanya? Fraksi Pak. Berskripsi. Dari Arab itu apa sih? Kurma. Kormanya. Bu, Siap, ini Bu, nanti kalau Ibu mau ke umroh bisa hubungin dia, Bu. Iya, uangnya dari Pak Bambang. Uangnya dari UNAS yang kasih. Baik, ada lagi mahasiswa yang lain barangkali kelas karyawan atau kelas reguler. Dari kelas reguler ada pertanyaan? Udah cukup ya? Nggak ada suaranya, nih gimana dong? Untuk prodi akuntansi sepertinya pada ketiduran semua. Pak, tiduran, jangan-jangan ini pada tidur ini, gimana? Iya Pak, tadi manajemen aktif Pak. Iya, makanya ini. Oh, mereka udah paham, udah baca buku ya, buku pedoman penyusunan skripsinya udah dibaca. Mungkin nanti lebih aktif di WA grup Pak, sepertinya nih. Biasanya pada malu Pak. Baik, kalau misalkan sudah jelas semua, itu mungkin kita sudahi saja ya pertemuan hari ini. Kalau ada yang belum jelas, izin bertanya boleh? Boleh, siapa ini? Laurencia. Kok nggak kelihatan nih yang mana nih gambarnya? Fotonya mana dong, dibuka dong, diaktifkan. Oke, Pak. Selamat siang Pak Bambang, saya Lauren, kerja akuntansi. Ini kemarin kan saya sempat cuti karena memang saya kerja di rumah sakit dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan skripsi. Lalu ada beberapa hal di keluarga saya yang lulus, ternyata mengharuskan belum ya? saya cuti. Gimana? Belum lulus ya? Bentar, saya matikan. Ini bimbingannya Pak Samsudin ya kalau nggak salah ya? Iya Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Iya, silakan. Iya Pak, kemarin kan saya semester kemarin saya cuti karena memang saya tidak sanggup melanjutkan skripsi walaupun saya sudah sempro. Nah begini Pak, itu kan kemarin waktu saya cuti lalu semester ini masuk lagi karena kan kemarin hitungannya sudah 2 semester, berarti semester ini saya urus untuk mengganti dospem ya Pak ya, atau bagaimana ya Pak? Ya sebaiknya ganti dospem aja ya karena sudah 2 semester. Iya. Terus Pak, kan kemarin saya sudah sempro, apakah dan saya berniat untuk mengajukan judul baru saja ya Pak ya, bagaimana Pak? Kenapa yang kemarin ini judulnya nggak bisa dilanjutkan atau gimana ya? Iya Pak, karena kan kemarin kan saya di mana kantor pajak yang di Pasar Bo, cuman kan sekarang semuanya sistem online, jadi saya kayak memang susah untuk masuk ke sana lagi Pak. Jadi lebih baik saya mungkin cari tempat yang baru Pak untuk penelitian atau mungkin di tempat kerja saya Pak. Iya boleh aja, yang baru boleh. Gitu. Berarti saya memang harus memilih dospem baru ya Pak. Jadi seperti awal lagi ya Pak ya? Iya. Bisa. Oh ya udah ya. Baik Pak, hanya itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, silakan. Ada lagi? Selamat sore Pak. Selamat sore. Ada lagi yang belum jelas? Sudah jelas ya kira-kira ya semua ya? Baik, kalau sudah jelas, mungkin kalian nanti begitu selesai dari prodi sudah menunjuk dosen pembimbingnya, kalian silakan hubungi dosennya masing-masing, lalu komunikasikan
bagaimana cara untuk kalian bimbingan, ya dosennya itu maunya online atau onsite, ya. Cukup ya kira-kira ya. Mungkin kalau sudah semua udah jelas, kita akhiri aja pertemuan kita sore ini ya. Sampai ketemu nanti di bimbingan dosen yang bersangkutan. Saya doakan mudah-mudahan kalian selesai 1 semester ya, jangan molor-molor ya. Amin. Amin, Pak. Ngapain harus lama-lama gitu loh. Makanya cari judulnya judul yang kalian kuasai saja. Ya, jangan judul yang aneh-aneh, lihat judul orang kayak gini kayak gitu, kalian ikut tapi kalian nggak bisa lanjut ya. Kalian yang kalian kuasai kira-kira judul yang mana, yaitulah. Jadi kalian sudah mempunyai kemantapan hati gitu loh. Jadi mudah untuk menyelesaikannya. Baik ya, saya kira gitu saja penjelasan dari kami Kaprodi, dari Kaprodi, Sekprodi, Akuntansi. Bu Arni mungkin ada yang ingin ditambahkan nggak Bu? Enggak ya? Kalau nggak ada, kita tutup saja acara webinar, Zoom meeting siang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan itu tadi doa saya, kalian lancar-lancar, dengan pembimbing juga lancar, sehingga saya nggak repot gitu ya. Kalau kalian nggak lancar, nanti prodinya juga yang ikut repot, ngurusin ini, itu ya. Oke, jadi berbaik-baiklah dengan dosen pembimbing, sehingga mudah-mudahan kalian dimudahkan nanti sampai selesai skripsi di semester ini. Saya tutup pertemuan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.